Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Seva di sini. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja dan terus sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah video kedua saya yang akan saya unggah di YouTube. Di video sebelumnya saya membahas tentang masa kecil saya, sedikit cerita singkat dari saya maksudnya. Terus di video kali ini mungkin akan berbeda dan jelas akan berbeda dari video sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu apa saja sih yang ada di bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan di bulan Ramadan tahun 2025. Nah, di sini saya akan bawa isu apa ya? Mungkin di sini saya akan bawa isu yang terjadi di bulan Ramadan saja ya. Isu yang mungkin sedang hangat atau sedang diperbincangkan saat ini adalah isu ya, mungkin kita semua tahu isu yang ada belakangan ini, yaitu mengenai tentang rancangan undang-undang TNI yang disahkan secara diam-diam. Nah, ini menurut saya ini juga termasuk isu. Kenapa? Karena ini mengundang kontroversi di mana seluruh masyarakat Indonesia itu tidak terima dengan adanya kejadian seperti ini. Nah, misalnya nih, kita membuat acara tetapi tanpa persetujuan dari yang mengikuti acara itu, apakah itu bisa dikatakan acara kita lancar? Menurut saya tidak. Nah, itu sama seperti isu yang terjadi mengenai RUU TNI ini, di mana para pemerintah, para DPR itu membuat rapat tersendiri di suatu hotel, tanda kutip hotel, itu dengan cara diam-diam dan tanpa diketahui oleh rakyat. Nah, siapa sih yang nggak jengkel di situ? Bahkan saya pribadi sebenarnya jengkel ya mengenai keputusan blunder dari ya yang bisa dibilang DPR, tapi nggak mau dengerin suara rakyat. Parah sih. Di bulan puasa loh ini. Di bulan puasa malah bikin masyarakat itu menjadi tidak suka sama mereka. Secara sepihak mereka mengesahkan RUU ini. Di mana hati kalian? Yang notabene tentara adalah sebagai pelindung rakyat. Tentara adalah sebagai instansi militer pelindung rakyat. Tetapi tentara malah mengambil alih gitu loh. Mengambil alih jabatan yang seharusnya bukan mereka isi. Nah, siapa sih yang gak mangkel jengkel di dalam hati kalau mengetahui tindakan ini tuh disahkan secara sepihak dan tanpa masyarakat tahu? Ujug-ujug nih RUU TNI sah, masyarakat denger itu wah, padahal nih ya, banyak masalah-masalah di luar sana yang masih di dalam republik ini belum terselesaikan. Tapi kenapa harus bikin masalah baru di bulan Ramadan lagi? Bulan-bulan yang seharusnya kita ini mencari pahala, kita ini mencari, berlomba-lomba mencari kebaikan, tapi malah dibuat kayak gitu. Masyarakat marah, masyarakat gak senang, memicu pertengkaran, pertikaian antar golongan. Ya, saya rasa ini isu yang hangat masih ada di telinga. Ini kira-kira RUU TNI disahkan itu 4 atau 5 hari yang lalu. Di minggu lalu, di hari Kamis atau di hari Rabu mungkin ya. Kacau sih. Bulan yang suci loh ini. Tapi ya mau gimana lagi, kita hidup di negeri yang kadang kurang sehat juga di dalam pemikiran pejabatnya.
Apa sih yang dipikirin oleh mereka sebenarnya? Saya pun bertanya-tanya. Kekuasaan itu membutakan segalanya ternyata. Orang kalau sudah diberi uang, orang kalau sudah diberi jabatan, dan orang kalau sudah diberi pangkat, seenaknya. Padahal kita sebagai rakyat ini kita itu tuan mereka. Mereka itu dipilih karena kita sebagai rakyat. Nah, mereka dipilih untuk mendengarkan aspirasi, keluhan-keluhan rakyat, dan mereka bisa mencari jalan keluar dari apa yang sudah disambatkan oleh rakyat ini. Bukan kok malah mereka seenaknya sama rakyat, bukan kok malah mereka semena-mena sama rakyat. Mau jadi apa negeri ini? Ya kadang ingin marah, kadang ingin mangkel. Kita juga tidak bisa, kita rakyat kecil yang tidak punya apa-apa. Ya seperti saya ini, saya adalah cuma rakyat kecil yang mungkin suara saya nggak bisa didengar oleh mereka. Tapi kita punya pemikiran bagaimana supaya kita tidak seperti mereka di kemudian harinya. Karena apa? Bagaimanapun hidup itu cuma sekali. Lakukan, gunakan, manfaatkan hidupmu itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang penting. Jangan kita buat hidup kita menjadi ladang dosa bagi kita. Karena di bulan yang baik ini kita harus menjaga tutur kata, kita harus menjaga lisan, kita harus menjaga emosi dan amarah kita supaya tidak marah-marah. Ya, mungkin video singkat itu dari saya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita ke depannya, dan semoga negeri ini lekas membaik.